Oke Pak, berarti kembali lagi ke Biren. Itu mulai dari kelas 2 di SMA 1 Biren. Ya. Berarti di Biren masih aktif bermain bola lagi Pak atau bagaimana? Malah ini tambah berat saya main bola. Begitu sampai saya ke Birun, saya kan di Vopsi Aceh terpilih. Terpilih mewakili Aceh, betul. Mewakili Aceh. Betul. Kemudian saya pindah ke Birun. Iya. Saya tinggalkan itu semuanya. Kemudian pada saat di Birun, orang tua saya itu salah seorang pengurus, bukan pelatih lagi. Pengurus PSSB. Oh, pengurus PSSB. Biren. Biren. Bondennya Biren. Bondennya Birun. Oke. Jadi orang ini tahu saya bisalah bermain bola. Orang yang di Birun yang lainnya pelatihnya tahu. Bapak saya pengurus di situ. Iya. Diajukan ke orang tua saya, si Nasir kita bawa untuk bertanding di Bagan Siapi-Api. Bagan Siapi-Api Sumatera Utara. Sumatera Utara. Antar wilayah sudah. Dalam kompetisi apa itu? Kompetisi junior. Oh, junior. Junior, Suratin. Suratin mewakili PSSB. PSSB mewakili Aceh. Oh. Lolos ya kan? PSSB berhasil mewakili Aceh untuk ikut ke Sumatera Ya. di Suratin Cup ya. Ketika itu di Bagan Siapi-Api. Bagan Siapi-Api. Oh bukan, Tanjung Balai. Maaf, Tanjung Balai. Orang tua saya langsung menjawab, tidak bisa, dia tidak ikut seleksi. Harus ikut seleksi. Harus ikut seleksi. Meskipun dia anak pengurus, tidak ada. Meskipun dia anak saya, anak seorang pengurus, tidak bisa. Ya, alhamdulillah, saya pun terima. Tidak ada saya protes orang tua saya. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Kalau hanya dengan kedekatan seorang pengurus, tetapi dia tidak bersaing di lapangan, apa jadinya sepak bola? Jadi anak pengurus semuanya. Jadi seperti itu. Kalau sekarang memang sudah tidak mungkin, karena sekarang harus profesional ya. Kalau Liga 1 profesional, Liga 2, Liga 3 itu masih dimungkinkan seperti itu. Mudah-mudahan ini jangan ada seperti itu. Oke. Bapak masih ingat waktu ke Tanjung Balai bersama PSSB mengikuti Piala Suratin, dapat ini Pak? Enggak, saya nggak ikut. Oh, Bapak nggak ikut? Nggak, dia kasih ikut. Oh, karena nggak boleh ikut. Karena tidak ikut seleksi waktu itu ya? Tidak ikut seleksi. Oh, begitu. Jadi saya di Birun menjadi pemain di Blang Blade, itu ada klub Jempa Barat. Jempa Barat. Jempa Barat. Salah satu klub di Biren juga ya? Ya, Jempa Barat. Pelatihnya siapa? Saya di awal-awal ditempa oleh orang tua saya. Itulah di situ. Di belakang rumah, beliau turun, beliau ikut bermain, ikut memberikan arahan dan lain sebagainya. Saya salah satu di antaranya. Itu di lapangan Blang Blade. Lapangan Blang Blade. Ya. Itu lapangan Blang Blade itu sudah, kalau Jempa Barat main, itu sudah macam idaman, ya, macam impian oleh masyarakat di sekitar Birun. Di sekitarnya, bukan lagi Blang Blade aja. Jadi penuh tuh penontonnya. Jadi saya termasuk di situ. Di samping saya termasuk pemain sekolah, saya juga habis itu termasuk pemain PSSB. Kemudian saya juga mewakili Aceh Utara, salah satu dari bonden PSSB, karena di sana ada 3 bonden untuk Aceh Utara, Bung Hen. Satu Birun, yang kedua PSLS, yang ketiga PSAU Aceh Utara, Luk Sukun. Nah, jadi kalau Aceh Utaranya dari sinilah asal pemainnya. Itu antar kabupaten, lawanlah Aceh Timur, nanti lawan Aceh mana lagi? Aceh Pidi. Nah, jadi ini kita yang selalu diperhitungkan, yang mewakili kabupatennya kita selalu diperhitungkan. Kalau waktu mewakili PSSB Pak, Ya. Kalau Jempa Barat kan merupakan salah satu tim di bawah PSSB ya Pak ya? Ya. Nah, waktu mewakili PSSB Birun ada beberapa kompetisi yang mungkin Bapak ingat yang sudah diikuti? Yang saya ingat pernah di Birun mainnya di lapangan VOA. Kemudian ada di Banda Aceh, tapi kami selalu kalah. Kalah bersaing untuk maju ke babak selanjutnya. Walaupun seperti
main di Biron, di awal saya menjadi pemain PSSB, itu kita pernah mengalahkan daerah-daerah yang tidak begitu tenar. Katakanlah seperti Takengon. Nah, itu 15-0. 15-0. Saya masih teringat. Yang saya cetak sendiri itu 7 gol. 7 gol. Habis itu assist dari saya ada 4 gol. 4 gol. Jadi seperti itulah. Kenapa saya pun harus membagi. Kalau saya bawa bisa juga karena memang udah terlalu lemah. Jadi seperti itu. Makanya waktu itu kalau yang jalur rel ini yang kita perhitungkan. Yang jalur perhitungkan ya. Tapi kami kesandung. Kesandung dengan dari Banda Aceh kadang-kadang dengan Pesapia PD-nya, kemudian kesandung dengan Aceh Timurnya. Karena Aceh Timur waktu itu memang hebat. Mereka punya bapak angkat yang bisa menampung mereka. Ada Asa Merah di sana. Jadi bisa menampung pemain bola sehingga pemainnya bagus-bagus. Maaf Pak, ini saya potong sedikit. Itu dalam kompetisi apa ya Pak ya? Yang ada PSAP, ada PSSB Biren, kemudian sampai tanding ke Banda Aceh. Dalam kompetisi apa itu Pak? Kompetisi yang dibuat ini untuk bonden-bonden. Oh, Liga PSSI juga itu. Bukan Liga PSSI ya, kompetisi PSSI. Karena nggak ada liga waktu itu ya, kompetisi PSSI. Berarti di antar kabupaten itu juga dipertandingkan. Iya. Ada ini Pak ya? Ada. Dan juaranya nanti itu yang bakal mengikuti ke... Bukan. Itu yang salah. Gimana? Jadi ini kan PSSB, Persiraja, PSAP itu kan bonden. Bonden, betul. Bonden ini dia punya klub yang harus dibina. Betul. Yang harus dibina. Ada misalnya ada klub divisi utamanya berapa, divisi satunya berapa, divisi 2-nya berapa, divisi 3-nya berapa gitu. Itu ada klub itu. Pemain untuk sebuah bonden itulah dari situ. Dari anggota-anggotanya. Dari Jempa Barat. Dari Jempa Barat itu PSSB. Itu jadi pemain PSSB. Nah, kemudian kan antara bonden ini kan ada kompetisinya tentunya, Pak. Ya. Nah, pemenang dari kompetisi antar bonden tadi itu apakah betul ini yang bakal mewakili Aceh dalam perserikatan? Betul. Dan itu rutin setiap tahunnya setiap tahun. diselenggarakan. Jadi begini. Sebelum Persiraja ini muncul, itu kan ada PSAP. PSAP kalau tidak salah sekitar tahun 76 kalau tidak salah. Dia pernah juara 8 mewakili Sumatera. Juara 8 di wilayah Sumatera. Itu sudah hebat. Waktu itu ya. Saya termasuk yang kepingin, waduh, gimana ya kita bisa main. Kalau lawan orang itu kita, waktu itu saya kan masih muda. Betul. Saya SMA pernah lawan mereka, jadi bulan-bulanan lah. Apalagi mereka tur ke Takengon, saya menjadi pemain Persitas, melawan mereka kan tentu tidak seimbang pertandingannya. Jadi seperti itu. Itu saya sempat main dengan mantan-mantan pemain ini. Ampun Nun ini kan lebih duluan, Jakaria lebih duluan, Ampunian lebih duluan, dan lain-lainnya. Ben Hur juga begitu. Kemudian kalau ini kita lawan kan tidak mampu kita. Betul. Saya kan masih muda, pengalaman masih kurang. Itu kita akui. Apalagi di sana yang agak sedikit nongol muncul hanya saya. Hanya sendiri. Hanya sendiri. Jadi mau kita buat apa? Ya jadi bulan-bulanan lah di sana. Oke Pak, bersama PSSB tadi belum sayangnya belum pernah mewakili Aceh untuk perserikatan. Oke. Untuk Aceh Utara sendiri, itu Bapak mewakili Aceh Utara dalam apa? Porda? Antar ini hanya untuk klub bola saja. Dibuat se-Aceh juga. Saya ndak gitu paham kemana arahnya waktu itu. Bung Hena nggak begitu paham. Tetapi yang dipertandingkan itu pemain-pemainnya kalau kita gabung. Kita gabung ada 3 bonden, ada bonden Aceh Utara, Luk Sukun, bonden PSLS Luk Semawe, bonden Biron. PSSB. Yang kaya dengan bonden ketiga di Aceh ini hanya di Aceh Utara.
Oh, begitu. Aceh Utara, dan penduduknya di situ pun banyak. Paling Karena banyak. ini kalau tidak salah boleh mendirikan sebuah bondan dilihat populasi Masyarakatnya. Ya. Tapi memang kenapa saya bertanya agak lebih detail untuk masalah itu, Pak? Memang kan kalau kita saat ini kan kompetisi seperti itu sepertinya jarang, Pak. Jarang kita temui kan. Artinya kalau kita lihat ke belakang kok malah dulunya lebih ramai, lebih banyak kompetisi untuk mengasah bakat kan. Ya makanya saya coba merefresh kembali. Mudah-mudahan ini kan bisa menjadi contoh juga nanti ke depan. Oke, Pak. Pertama kali ke Banda Aceh, kapan, Pak? Tahun 76, saya setelah lulus di SMA Birun. Lulus di SMA Birun? Ya. Dan sepertinya kalau boleh saya simpulkan, Bapak cukup betah juga waktu di SMA ya, Pak? Betul. Oke, Pak. Harus betah. Di SMA dulu. Ini ada yang saya ini makanya saya di Birun ini termasuk seseorang, tadi kan sudah saya sampaikan. Saya pemain yang dilahirkan. Dilahirkan, betul. Itu kan ada popsi. Iya. Di Birun ada popsi. Saya ikut juga. Oh, pekan olahraga siswa. Mewakili SMA. Di tingkat Birun dan untuk mewakili ke Banda Aceh. Mewakili Aceh Utara. Mewakili Birun. Oh, Aceh Utara. Aceh Utara. Aceh Utara ya. Aceh Utara habis itu dipilih ke ini. Kita buat dulu di sana. Habis itu dipilih ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Saya pernah jadi lompat jauh. Oh, lompat jauh juara juga. satu. Lompat tinggi. Lompat tinggi. Di Birun. Di Birun, Pak. Kemudian sampai ke Banda Aceh, saya lari 100 meter. Lari 200 nomor 2. Lompat jauh nomor 1. Jadi seperti itu. Cuman ketika itu dilihat, walaupun kita juara, tapi yang ingin dicapai itu tidak punya kemampuan, tidak tercapai. Kalau dibawa kan sia-sia. Sia-sia juga. Jadi saya banyak tidak mewakili ke luar daerah. Jadi seperti itu. Dan kalau pemain SMA di Birun, itu saya udah sudah diakui. Topnya di Birun waktu itu. Dan enaknya begini. Kalau kita kenang sekarang, kapan lagi kan tidak ada. Iya. Begitulah hebat orang tua saya. Dia menjadi wasit juga Dia menjadi wasit juga SMA, setingkat SMA bertanding, orang tua saya jadi wasit. Tapi tidak ada cincai-cincai. Tidak ada begini begitu, tidak ada. Orang tua saya rule. Dia lakukan sesuai peraturan. Sesuai dengan itu. Kalau dia berhenti, baru dia berhenti nggak lagi jadi wasit. Ketika saya sudah menjadi pemain di Aceh. Untuk pemain di Aceh. Saya ancam beliau begini. Saya wasit banyak saya lihat, dia kan hanya bertiga. Yang di tengah mengambil keputusan kan satu orang. Betul. Kemampuan untuk melihat sesuatu dan mengambil tepat sesuai yang dia inginkan itu kan terlambat, apalagi beliau sudah tua. Betul. Jadi saya bilang ke beliau, Bapak jangan jadi lagi wasit, Pak. Saya nggak begitu senang karena saya lihat wasit ini dimaki-maki sama pemain lain. Walaupun saya nggak begitu, saya bilang. Jadi kalau Bapak masih jadi wasit, saya nggak main bola lagi lah. Akhirnya beliau mundur. Jadilah pengurus di Birun. Di PSSB, Pak ya. Ya. Ini baru 76 saya berangkat ke Banda Aceh. 76 berangkat ke Banda Aceh. Jadi pada saat saya di Banda Aceh, itu ini kan ada posma, mahasiswa kan posma. Posma orientasi. Oh iya. Kalau dulu, kalau sekarang saya dulu apa ya? Ospek ya. Ospek mahasiswa baru ya kan. Iya. Jadi sampai kemari di rambutnya udah seperti ini, tapi tidak putih ya. Tidak putih, udah seperti ini, potong semuanya. Badan dibuka. Berarti Bapak pertama kali ke Banda Aceh dalam rangka itu kuliah. Itu pertama kali ke Banda Aceh. Enggak pertama karena saya punya kakak di sini, tahu situasi di sini seperti apa. Kemudian saya kan dengan tim bola. Tim bola kan sering itu dulu di Banda Aceh ini ada Hotel Aceh Barat. Hotel Aceh Barat masih ada, sampai sekarang masih ada. Masih ada, tapi bukan gitu bangunannya, bangunan zaman. Kami paling sering di situ.
Hotel Aceh Barat, Hotel Aceh juga dulu masih ada. Ada Hotel Aceh, tapi kita nggak di Hotel Aceh. Hotel Aceh udah hebat kali. Udah hebat kan? kali. Nah, jadi begitu. Jadi sering di situ kami. Posma, gitu. Posma tadi. Ya. Dilihat bakat, dipertandingkan antar fakultas. Waktu Posma? Posma. Dilihat bakat untuk jadi pemain. Nah, jadi dibuatlah pertandingan. Waktu itu Bapak sudah memilih jurusan? Belum. Kita belum pilih jurusan. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Ada 2 disiplin ilmu di dalam satu fakultas. Bapak memang sudah milih fakultas, udah tergabung ke Fakultas Kedokteran Hewan? Sudah. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Kenapa milih Fakultas Kedokteran Hewan? Gitu. Apa nih alasannya? Enggak. Saya sebenarnya punya cita-cita seperti ini, Bung Hen. Saya kepingin menjadi seorang dokter manusia. Saya sudah melihat itu latar kemampuan saya boleh ke arah itu. Cara kedokteran. Jadi saya mendengar di Banda Aceh ini memang belum ada fakultas kedokteran. Oh, dulu fakultas kedokteran belum ada. Kedokteran gigi juga belum ada. Belum. Jadi ada informasi ini bakal dibuka fakultas kedokteran. Saya kenal dengan kakak Leting, abang Leting yang pindah dari Fakultas Kedokteran Sumatera Utara ke Fakultas Kedokteran Hewan. Dari Sumatera Utara dan ke Fakultas Kedokteran Hewan. Artinya memberi satu isyarat, saya ini kan bisa pindah ke sana. Setahun 2 tahun saya mau pindah ke Fakultas Kedokteran. Kalau memang dibuka. Kalau dibuka di Banda Aceh. Rupanya saya sudah menyusun, sudah ini, sudah itu, kepala sudah pening kalau kita memikirkan. Ya akhirnya saya udahlah Fakultas Kedokteran. Kedokteran Hewan. Ya. Itu berarti di tahun 1976 ya, Pak? 76. 76 ya. 76. Pertama kali ya. 76 pertama masuk. Kemudian kalau memang ada di situ nanti 78, saya berani meninggalkan ini karena di sana bisa persamaan, ada ilmu-ilmu itu ya. Betul. Bisa disesuaikan. Dengan apa yang ada di Fakultas Kedokteran. Jadi seperti itu. Jadi di situ ada 2 disiplin ilmu di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Satu kedokteran hewan, satu peternakan. Jadi kedokteran hewan ini, Bung Hen, yang saya betul-betul rahmat Allah, itu sistemnya gugur. Sistem apa ini, Pak? Gugur. Di situ 1 tahun ada 12 mata kuliah. 1 tahun, 2 semester. Kemudian pada saat di penghujung tahun kita di yudisium. Begitu di yudisium, tahu-tahu 2 mata kuliah gagal. 2 mata kuliah gagal itu 3 bulan dikasih tempo. Harus bisa membersihkan, kalau tidak 0, ulang dari 1. Kembali lagi ke awal. Ulang dari 0. Nah, jadi mata kuliah misalnya ada 12, 10 sudah lewat, itu sudah nggak lewat lagi, ulang dari 0. Bayangkan. Sehingga yang saya rasakan di situ, saya nggak ada nyesal kok. Nggak ada nyesal. Saya ikut testing 2 pilihan, pertanian dengan kedokteran hewan. Saya pilih kedokteran hewan karena latar belakang mau ke sana. Mau kedokteran. Saya lulus di kedokteran, di pertanian. Pertanian lulus juga. Tapi saya mohon kepada dekan bagaimana caranya supaya saya jangan di Fakultas Pertanian. Tetapi bisa Bapak buat rekomendasi, saya bisa diterima di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Rupanya bisa. Makanya saya kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Nah, jadi pada saat Posma bukan orientasi mahasiswa. Itu dilihatlah muncul saya rupanya. Muncul saya di situ. Jadi memang sampai sekarang kawan-kawan yang pernah lawan dengan saya, itu dia terasa dulu aku nggak sanggup bersaing sama Nasir. Sama Pak Nasir. Nah, itu terasa betul. Akhirnya ya terpilih saya jadi pemain unsiah. Pemain bola unsiah. Unsiah pun tidak begitu kalah lah hebatnya dengan Persiraja ketika itu. Dengan Persiraja, timnya. Sepak bola timnya. Kami kan mahasiswa. Yang namanya mahasiswa ini kan masih ya jalan terus. Kan nggak ada pantang mundur. Ya, betul. Kan?
Jadi mewakili mahasiswa kadang-kadang kita sudah dikumpulkan jadi pemain unsia. Itu sparring dengan Persiraja. Persiraja sering latihan tanding. Latihan tanding ya. Persahabatan. Mainnya di lapangan unsia. Jadi penonton di sana kan banyak ya di kalangan aula muda kan. Itu lapangan usia di mana ya Pak? Di tempat yang sekarang di begitu kita masuk ke pintu gerbang unsia itu sebelah kanan. Oh, sejak dulu memang masih. Sejak dulu di situ. Oh, masih ada di situ. Setiap Dies Natalis dulu itu sangat luar biasa di situ. Keramaiannya. Ramai. Antar fakultas itu tetap dipertandingkan. Bapak dulu tinggalnya di mana? Saya di Kampung Laksana. Di Kampung Laksana? Kampung Laksana. Kos atau bersama keluarga, tempat kakak dan abang. Tempat kakak dan abang. Dan waktu itu memang masih murah, ongkos robur itu masih murah. Kemudian orang tua saya pun sangat terbatas memberikan sesuatu, tapi saya jalani itu semuanya demi sukses. Dan kami dari Unsiah pulang ke Banda Aceh jalan kaki. Kalau saya sekitar 5 kali ada. 5 kali? 5 kali. Jalan kaki? Jalan kaki. Karena Fakultas Kedokteran Hewan ini kan ada prakteknya. Iya. Ketika kita praktek sudah sore, udah nggak ada lagi bus. Ya terpaksa jalan kaki. Mau pulang pakai apa? Labi-labi nggak ada. Dan jalannya tidak seperti ini. Robur terbatas. Nah, jadi seperti itu. Waktu itu, waktu masih di Fakultas Kedokteran Hewan di Unsia, mungkin Bapak masih ingat siapa dekan dan rektor Unsia waktu itu? Dekannya Pak Abdul Ali. Pak Abdul Ali. Ya. Untuk Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan, kemudian pembantu dekannya Pak Mukti. Pak Mukti. Ya. Kalau rektor Unsia sendiri Pak, pada waktu itu siapa? Pak Ibrahim Hasan. Ibrahim Hasan, ya. mantan gubernur. Mantan gubernur. Kemudian pembantu rektor 3-nya itu Pak Suwardi Sukirman. Suwardi Sukirman. Ya. Dan sepak bola merupakan salah satu cabang unggulan di Unsia waktu Unsia, itu. Betul. Itu latihannya di mana itu Pak? Itu di lapangan yang ada di belakang. Persis kita masuk ke ke pintu gerbang Unsia itu sebelah kanan. Yang di sebelahnya AAC Dayan Daud ya kalau nggak salah sekarang. Bukan. Sebelum AAC Dayan Daud. Oh, sebelum AAC Dayan Daud. Karena ada simpang persimpangan. Oh iya, benar Pak. Selama menjadi pemain sepak bola di Universitas Syah Kuala, prestasi apa Pak yang pernah Bapak inilah tadi saya di SMA Takengon, SMA Birun, salah satu saya yang menyemangati teman-teman untuk bisa bermain dan alhamdulillah kami kuat. Di Takengon ya, di Birun ya. Kemudian ketika saya datang ke Banda Aceh, itu kan selalu dibuat Dies Natalis antar fakultas. Yang sebelumnya itu juaranya selalu Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi? Itu selalu, di situ ada Bang Ramli, ada Ahmad Calu, ada banyaklah pemainnya di situ. Di fakultas lain kan tidak ada. Kalau Fakultas Teknik sendiri waktu itu sudah ada Pak? Nggak ada apa-apanya. Oh nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apanya, Fakultas Teknik. Padahal cowok semua. Kami ini ingin melawan Fakultas Ekonomi. Bagaimana caranya? Jangan dia yang jadi pemenang. Ya pas tahun pertama saya bisa ikut Dies Natalis, kami padahal tidak begitu banyak mahasiswanya di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Kenapa tidak begitu banyak mahasiswa? Umumnya mereka takut masuk ke situ karena sistem gugurnya. Teman saya yang kuliah di situ hanya 26 orang. Untuk satu angkatan. Kemudian tinggal 16 orang, yang lainnya keluar masuk ke fakultas lain, ke akademi lain, itu alhamdulillah selesai. Kalau di situ tantangannya paling berat. Makanya saya bilang saya alhamdulillah itu bisa selesai. Saya jalani, walaupun itu
10 tahun. 10 tahun. Lebih kurang 10 tahun baru mendapat dokter hewan. Bukan saya tidak kuliah, bukan. Karena saya mentoknya di yang terakhir, yang lainnya sudah selesai semuanya, di skripsinya. Jadi numpuk di situ. Akhirnya saya diancam, kalau kamu tidak menyelesaikan, kamu bisa DO. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah saya bisa selesai. Begitulah. Jadi pada saat itu tahun pertama kami mengikuti, kami bisa juara. Juara. Ya. Yang dipertandingkan di situ bukan hanya sepak bola, sepak bola, basket putra putri, kemudian badminton putra putri, kemudian catur, kemudian voli putra putri, ada beberapa lagi. Kami jadi juara umum, malah bola juara lagi. Termasuk saya salah satu pemainnya di situ. Ya, kan cukup alhamdulillah. Jadi pada saat saya sudah sampai ke Banda Aceh, saya tetap jadi pemain unsia. Latihannya tim saya sudah terpilih jadi pemain unsia, ya disitulah latihannya. Di lapangan itu. Alhamdulillah, tahun 76 itu saya pagi sore yang tidak ada kuliah hari Minggu. Pagi sore yang tidak ada kuliah hari Minggu. Pagi kuliah, sore praktek. Oh. Jadi mulai Senin sampai Sabtu itu tidak kuliah, full. Jadi main bolanya kapan itu, Pak? Alhamdulillah karena itu tim unsia. Begitu saya menyelesaikan praktek, langsung saya diuji. Pas, nggak mengulang. Lapangan bola di situ saya udah bawa di ini. Sepatu bola sudah saya bawa, baju untuk latihan sudah saya bawa semua aja. Jadi disitulah makanya kadang-kadang kami pemain bola ini pulangnya nggak tentu. Ya ada karena kuliahnya prakteknya itu sampai belum selesai, bukan hari latihan karena bukan setiap hari latihan, tetapi seminggu 3 kali ada. Jadi di antara itu kan kadang-kadang kita praktek pun tidak selesai. Jadi ke bus ini sudah tidak ada, ya terpaksa pulang pakai apa? Jalan kaki. Tetapi kalau dengan latihan bola itu ada kemudahan. Pemain bolanya dijemput, ditunggu. Dijemput oleh siapa ini? Oleh unsia. Dengan unsia bus disediakan satu. Disediakan bus. Jadi kita pulang dengan itu hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu. Itu tiap hari apa, Pak? Latihannya? Rutinnya atau gimana? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Tiap sore. Tiap sore. Jadi kan saya punya kesempatan. Saya bukan pemain Persiraja kok. Saya hanya pemain unsia. Jadi latihan di situ terus. Ketika Persiraja pulang, tryout juga di situ. Saya juga bukan pemain Persiraja. Kita juga dengan teman-teman dari kabupaten lain itu main di unsia. Dan jadi pesaing untuk Persiraja. Berarti Persiraja juga latihan di lapangan unsia waktu itu? Dia sering tryout. Oh, sering tryout latihannya di lapangan unsia. Iya. Di situ kan banyak cewek-cewek milenial kalau sekarang. Dan namanya pemain bola kan. Iya, betul. Tambah semangat ya kan? Iya, betul. Tambah semangat ya. Jadi Pak, Fakultas Kedokteran Hewan salah satu prestasinya menjadi juara umum saat di Natalis. Ya. Baik itu cabang olahraga sepak bolanya juga jadi pemenang. Ya. Itu untuk tingkat fakultas. Fakultas. Untuk tingkat universitas, Pak. Ini apa nih yang prestasi yang paling membanggakan? Kalau untuk universitas saya pernah mewakili Pekan Mahasiswa di Sumatera Utara. Kita kalah. Mahasiswa. Kalah. Kalau di Sumatera Utara itu ada Fakultas Padang, ada lain-lain. Ini sesama perintis di sini. Jadi kita kalah di Sumatera Utara dengan USU. Dengan USU untuk cabang olahraga sepak bolanya. Sepak bola. Yang lainnya tentu ada yang lewat. Tapi ini kan masalah sepak bola. Jadi kalah seperti itu. Kemudian di Aceh sendiri kita pernah dibuat untuk antar perguruan tinggi. Antar perguruan tinggi. Iya. Kita bisa pernah juara di Acehnya. Itu perguruan tinggi apa aja itu, Pak? Ada akademi kan termasuk perguruan tinggi juga. Betul. Unsia, IAIN,
APDN, APDN. APDN waktu itu. Oh, waktu itu masih ada APDN. Habis itu STI, STI. Kayaknya itu aja. Kayak itu Pak ya. Itu aja. Oh, Muhammadiyah lagi. Muhammadiyah. Ya, jadi itu universitas itu Iskandar Muda. Oh iya, Unida. Unida, ya. Universitas Iskandar Muda. Jadi itulah beberapa perguruan tinggi. Dan waktu itu Unsiah yang menjadi juaranya. Unsiah menjadi juara. Dan kami juga pernah hendak juara nomor 2 dikalahkan oleh APDN. APDN di situ kan banyak. Ada Bustamam, ada Tarmiji, ada Darmawan, ada Ridwan, ada siapa lagi ya? Saipul Bintang. Nah itu kan pemain-pemain top semua. Top semua kan. Kalau kita kan tidak begitu banyak. Tetapi yang walaupun kita bukan pemain Persiraja, maksudnya lebih berjuangnya lebih semangat berjuangnya. Nggak mau kalah lah. Nggak mau kalah. Paling-paling kalah ya 1 gitu. Dan pernah juga kami kalahkan dia di depan publik dia. Karena dulu APDN itu di samping Stadion di Murtala. Stadion Lampinang saat ini? Stadion Lampinang itu belum ada tribunnya, masih terbuka seperti itu. Masih lapangan terbuka. Lapangan terbuka. Finalnya APDN dengan Unsiah. Dan mohon maaf, bukan membanggakan, satu-satunya gol saya yang cetak. Di depan publik dia. Di depan publik APDN. Jadi kan cukup jadi bumerang bagi mereka APDN. Jadi seperti itu. Ya, Bohen, jadi seperti itu, Pak Men. Oke. Berarti Pak, di luar kompetisi lokal ya bisa kita bilang kan, di Aceh atau pernah juga bertanding ke Sumatera Utara meskipun harus kalah dari USU. Ya. Semasa Bapak masih menjadi seorang mahasiswa Unsiah. Ya. Apa ada pertandingan lain di luar itu yang Bapak pernah ikut? Ada Bukomi. Badan Koordinasi Mahasiswa Indonesia. Itu juga membuat kompetisi antar mahasiswa di Jakarta. Kita juga kalah. Mewakili Unsiah? Mewakili Aceh. Mewakili Aceh. Diseleksi oleh Bukomi. Jadi kita juga kalah di sana. Itu dari APDN ada, dari Unsiah ada. Saya termasuk pemain Aceh. Itu ada. Berarti pada saat itu Bapak Bustamam Pak ada ikut juga waktu itu. Yang dari APDN ada ikut juga? Ada ikut juga. Memang beliau ada, tetapi beliau tidak, kadang-kadang begini. Biarlah orang lain yang berkompetisi, tidak usah ikut. Begitu juga saya. Pernah ada Porda yang harus ikut Banda Aceh, saya tidak usah ikut lah. Biar orang lain yang berkompetisi. Toh pemainnya nanti juga diseleksi, termasuk saya di situ untuk mewakili ke PON. Jadi seperti itu. Jadi dikasih kesempatan. Ini begitu juga nih. Sewaktu masih kuliah, Bapak pernah mewakili PON juga? Pernah mewakili PON. Masih kuliah? Iya. PON keberapa itu, Pak? Lupa saya. PON keberapa lupa saya. Karena saya ada 2 kali saya mewakili PON. Mewakili PON sewaktu masih menjadi mahasiswa. Dan itu juga saya pemain Persiraja. Sudah itu sudah jadi pemain Persiraja. Kemudian pada saat saya jadi mahasiswa, disitulah juga munculnya saya, karena mereka ini kan sering uji tanding antara tim Unsiah dengan Persiraja. Saya salah seorang yang muncul. Almarhum Bang Dimur, pengurus di Banda Aceh, dia tahu saya ini mantan pemain PSSB. Saya ini mantan pemain Aceh Utara. Dan saya sudah main di Unsiah. Ada pemain yang bisa masuk ke Persiraja. Saya diusahakan, dimohon untuk mau main di Persiraja dengan ketentuan